dentist. Hi everyone, welcome to Pakar Channel, the channel of learning and sharing for a better life. I'm Pakar and today we're going to be talking about suggestion in English. Adapun materi kita kali ini adalah materi kelas 11 SMA Bahasa Inggris semester 1 memberi saran dalam bahasa Inggris. Sebelum kita mulai jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi. So, let's get started. What happened, Dad? I have two teeth. Do you have a suggestion? You should go to the dentist. Thanks, I'll do it. Dalam percakapan tadi terdapat ungkapan meminta saran, memberi saran, dan menanggapi saran dalam bahasa Inggris. Meminta saran dalam bahasa Inggris adalah asking for suggestion, memberi saran adalah giving suggestion, dan menanggapi saran adalah responding to suggestion. Dalam menanggapi saran, seseorang bisa saja menerima saran itu atau istilahnya accepting suggestion, atau bisa saja menolak saran itu atau istilahnya declining suggestion. Dalam percakapan tadi, ungkapan meminta saran atau asking for suggestion yang digunakan adalah do you have a suggestion? Ungkapan memberi saran atau giving suggestion yang dipakai dalam percakapan tadi adalah you should go to the dentist. Sedangkan ungkapan menanggapi saran yang dipakai dalam percakapan tadi adalah ungkapan menerima saran atau accepting suggestion, yaitu thanks, I'll do it. Sekarang ayo kita bahas materi memberi saran dalam bahasa Inggris satu persatu dari meminta saran, memberi saran, sampai dengan menanggapi saran. Sekarang kita awali dengan ungkapan meminta saran dalam bahasa Inggris atau asking for suggestion. Ada beberapa ungkapan yang bisa dipakai untuk meminta saran dalam bahasa Inggris. Kita awali dengan ungkapan yang pertama, yaitu ungkapan yang menggunakan should. Seperti bisa dilihat di sini, ungkapan yang pertama digunakan yaitu what should I do? What should I do ini artinya apa yang harus saya lakukan. Di mana should sendiri sebenarnya berarti seharusnya. Sehingga what should I do artinya apa yang seharusnya saya lakukan. Atau apa yang harus saya lakukan. Ungkapan yang kedua adalah what should I do when visiting Bali? Ini ditambahkan dengan when visiting Bali. Jadi yang berwarna kuning ini tambahan yang bisa diubah sesuai dengan keperluan kita. Misalnya diganti, what should I do when visiting London? Itu misalnya. Di sini artinya apa yang harus saya lakukan ketika mengunjungi Bali. Masih menggunakan should. What do you think I should do? What do you think? Ditambahkan what do you think di depannya yang artinya menurutmu. What do you think I should do? Menurutmu apa yang harus saya lakukan? Lanjut, bisa meminta saran dengan do you think I should visit Kuta Beach? Do you think artinya apakah menurutmu? Do you think I should visit Kuta Beach? Apakah menurutmu saya harus mengunjungi pantai Kuta? Atau kita ganti yang kuning misalnya, do you think I should visit Ubud? Do you think I should visit Karangasem? Itu misalnya. Atau kita bisa menggunakan ungkapan should bla bla bla. Contoh, should we visit Kuta Beach? Nah, should di sini artinya haruskah. Should we visit Kuta Beach? Haruskah kita mengunjungi pantai Kuta? Kemudian berikutnya adalah where should we go? Jadi where should we go ini menanyakan, meminta saran kemana kita harus pergi. Where should we go? Kemana kita harus pergi?
Oke, kita lanjutkan ke asking for suggestion berikutnya. Ungkapan asking suggestion berikutnya menggunakan shall. Shall sendiri maknanya adalah akan. Contohnya yang pertama, what shall we do? Artinya, apa yang akan kita lakukan. Ini bisa ditambahkan dengan keterangan lain seperti yang berwarna kuning ini. What shall we do this weekend? Apa yang akan kita lakukan akhir pekan ini? Ungkapan asking for suggestion menggunakan shall yang lain adalah where shall we go on holiday? Artinya, kemana akan kita pergi saat liburan. Jadi ketika diterjemahkan jadinya, kita akan pergi kemana saat liburan. Berikutnya, shall we stay at home tonight? Akankah kita tinggal di rumah malam ini? Jadi shall bermakna akankah di sini. Shall we stay at home tonight? Akankah kita tinggal di rumah saja malam ini? Jadi sebenarnya dia minta saran biar nggak di rumah saja gitu. Berikutnya, di sini tidak menggunakan shall tapi menggunakan can. What can I do? Apa yang bisa aku lakukan? Misalnya orang punya masalah, dia minta saran, what can I do? Apa yang bisa aku lakukan? Berikutnya menggunakan kata recommend atau recommend ini artinya rekomendasi. Kata kerja memberi rekomendasi. Di sini, what do you recommend? Apa yang kamu sarankan? Ada orang yang punya masalah, dia punya problem, dia meminta saran, what do you recommend? Apa yang kamu rekomendasikan, sarankan? Atau orang ingin melakukan sesuatu, dia tidak tahu, dia minta saran, what do you recommend? Apa yang kamu rekomendasikan? Sesungguhnya rekomendasi atau recommend dengan saran, suggestion, advice, ada dalam hal tertentu dia bisa berbeda maknanya. Nanti kita bahas di video yang lain. Baik, kita lanjutkan ke ungkapan meminta saran berikutnya. Ungkapan meminta saran berikutnya adalah menggunakan kata suggest atau suggestion. Suggest sebenarnya artinya adalah memberi saran, sedangkan suggestion artinya saran. Suggest bisa dibaca suggest atau suggest, sedangkan suggestion bisa dibaca suggestion juga. Contoh ungkapannya adalah yang pertama, do you have any suggestions? Artinya, apakah kamu punya saran? Give me suggestion, please. Berikan saya saran, tolong berikan saya saran. Berikutnya, can you suggest a good place for dinner? Bisakah kamu menyarankan tempat yang bagus untuk makan malam? What do you suggest? Apa yang kamu sarankan? Ya, di sini, can you suggest a good place for dinner? A good place for dinner berwarna kuning sama seperti sebelumnya, berarti bisa diganti sesuai dengan keperluan. Contoh lain misalnya, can you suggest a good place for having lunch? Atau contoh lain, can you suggest a good place for playing badminton? Dan lain-lain. Baiklah, itulah ungkapan-ungkapan meminta saran atau asking for suggestions dalam bahasa Inggris. Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu giving suggestion in English.